warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prihatini, mahasiswi semester 3 Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Video ini guna memenuhi tugas UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Jadi video ini akan berisi jawaban-jawaban soal UTS mata kuliah sumber belajar PAI berbasis multimedia. Untuk nomor 1 adalah urgensi pemahaman pembelajaran sumber belajar multimedia bagi seorang calon guru PAI. Baik, untuk jawaban nomor 1 terkait dengan urgensi pemahaman pembelajaran sumber belajar PAI berbasis multimedia bagi seorang calon guru, khususnya calon guru PAI, menurut saya adalah sangat penting dikarenakan bagi seorang pendidik realitas kekinian perlu difahami sebagai simbol perubahan yang sedang berlangsung dikarenakan teknologi multimedia ini dapat digunakan bagi seorang pendidik untuk dimanfaatkan sebagai sumber belajar yang efektif dan efisien bagi peserta didik dan juga bagi pendidik. Jadi, teknologi multimedia ini telah dimanfaatkan untuk merancang model pembelajaran yang bervariasi dan juga multifungsi. Teknologi multimedia ini juga dapat memberikan peluang besar bagi seorang guru untuk merancang model pembelajaran yang lebih bervariasi dan juga lebih menarik pembelajaran oleh siswa. Pemanfaatan multimedia pendidikan yang didasarkan atas kriteria dan juga prinsip multimedia yang baik dapat meningkatkan kualitas pembelajaran bagi para siswa dan juga para pendidik untuk menunjang keberhasilan dan juga hasil belajar dari siswa. Maka dari itu, seorang calon guru PAI atau mungkin guru PAI dituntut untuk merancang sebuah model pembelajaran PAI yang interaktif, yang menarik agar para peserta didik ini tidak bosan terhadap pembelajaran-pembelajaran atau materi-materi yang telah diberikan oleh guru. Sehingga multimedia kini menjadi suatu alasan atau sebagai solusi agar membuat peserta didik ini dapat lebih memudahkan dan juga lebih memahami pembelajaran-pembelajaran yang telah diberikan oleh seorang guru. Seorang calon guru PAI juga dituntut untuk menyusun bahan pengajaran baik cetak maupun digital yang dapat diakses secara multi-indera. Bahan ajar multimedia diasumsikan dapat lebih meningkatkan ketertarikan dan juga motivasi belajar bagi siswa sehingga dapat lebih meningkatkan hasil dari pencapaian belajar siswa. Di antara keunggulan-keunggulan sumber belajar berbasis multimedia diantaranya adalah yang pertama adalah proses interaktif, yang kedua adanya feedback langsung antara pendidik dan juga antara pendidik dan juga peserta didik, dan yang ketiga adalah peserta didik mampu memilih konsep pembelajaran atau materi pembelajaran yang mereka inginkan. Untuk nomor 2 dengan soal jelaskan teori-teori psikologi yang sangat erat kaitannya dengan urgensi pemahaman pembelajaran sumber belajar multimedia. Untuk yang pertama jawabannya adalah teori behavioristik, yang kedua adalah teori kognitif, dan yang ketiga adalah teori konstruksivitas. Di antara ketiganya memiliki penjelasan-penjelasan sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah teori behavioristik. Teori behavioristik ini lebih menekankan pada pembentukan keterampilan dan juga perubahan pada tingkah laku peserta didik. Misalnya, peserta didik diberikan materi terkait dengan akhlak atau sopan santun. Nah, teori behavioristik ini akan lebih menekankan pada perubahan tingkah laku pada peserta didik setelah mendapatkan materi terkait dengan sopan santun atau mungkin terkait dengan akhlak. Sehingga diharapkan teori behavioristik ini dapat merubah tingkah laku dari peserta didik. Untuk yang kedua adalah teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif dapat membantu pembentukan pemahaman dan juga pengetahuan bagi peserta didik. Dan yang ketiga adalah aspek konstruksivitas yang dapat mendasari pembentukan aspek afektif yang berupa rasa ingin tahu dan juga peningkatan daya kreativitas melalui sajian materi yang telah diberikan oleh pendidik kepada peserta didik. Dan untuk pertanyaan nomor 3 adalah 3 aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI. Kira-kira apa saja ya teman-teman? Oke, jadi untuk 3 aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI, yang pertama adalah YouTube. Kenapa YouTube itu dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI? Dikarenakan YouTube adalah aplikasi yang memuat gambar, video, animasi, dan juga audio yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI bagi para peserta didik.
Kemudian, apa saja keunggulan dari YouTube? Yang pertama adalah dapat lebih memudahkan para peserta didik untuk belajar, sehingga belajar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, lebih menarik para peserta didik dikarenakan ada banyak gambar, ada banyak video, dan juga materi-materi dikemas dengan lebih menarik. Sedangkan untuk kekurangan dari YouTube, kira-kira apa saja teman-teman? Yang pertama adalah terkadang terkendala sinyal dikarenakan setiap daerah itu kan memiliki kekuatan sinyal yang berbeda-beda. Untuk yang kedua, YouTube dapat menjadikan para peserta didik ini malas membaca buku. Dan untuk yang kedua adalah menggunakan aplikasi PowerPoint. PowerPoint dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI dikarenakan PowerPoint dapat memuat teks, gambar, video, audio sehingga dapat lebih memudahkan, lebih mengefisienkan para peserta didik dalam belajar. Untuk keunggulan dari PowerPoint, yang pertama adalah lebih menarik, untuk yang kedua dapat lebih memudahkan peserta didik, yang ketiga template-nya sangat bagus atau menarik bagi para peserta didik, yang keempat adalah tidak membosankan. Sedangkan untuk kelemahan dari PPT adalah yang pertama harus terhubung dengan proyektor, untuk yang ketiga adalah aplikasi belajar Smart PAI. Smart PAI adalah sebuah aplikasi yang khusus digunakan untuk sumber belajar PAI dikarenakan di dalam materi atau di dalam aplikasi itu terdapat banyak materi terkait dengan mata pembelajaran PAI. Di antara keunggulannya adalah yang pertama adalah para peserta didik mudah untuk mencari materi yang diinginkan. Yang kedua adalah khusus untuk pembelajaran PAI. Dan di antara kelemahannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah harus terkoneksi dengan data. Yang kedua adalah terdapat beberapa fitur yang berbeda antara satu fitur dengan fitur yang lain. Untuk nomor 4 adalah dari 3 aplikasi yang telah dijelaskan pada nomor 3, salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai sumber belajar PAI atau aplikasi yang dapat digunakan sebagai pembelajaran di PAI adalah menggunakan YouTube. Dikarenakan YouTube itu adalah sebuah aplikasi yang memuat gambar, teks, video yang dapat digunakan sebagai rujukan bagi para siswa untuk belajar. Sehingga di YouTube atau di aplikasi YouTube itu, para peserta didik dapat memilih materi yang mereka butuhkan atau mereka yang inginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.